Banyak yang bertanya, kenapa pas upload video short itu view-nya rame, tapi pas upload video durasi panjang, view-nya sepi. Padahal penonton channel, subscriber udah mulai berkembang, karena video-video short yang kita upload itu udah mulai rame penonton. Nah ini apakah algoritma YouTube-nya melakukan kesalahan? Apakah video short dan durasi panjang itu nggak boleh dicampur dalam satu channel? Kalau dicampur, apakah bakal ngerusak channel kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab di video ini. Ada 5 faktor utama yang saya temukan yang bikin video durasi panjang itu sepi penonton walaupun video short kita itu udah mulai berkembang. Kalau teman-teman bisa mengenali 5 faktor ini, maka teman-teman akan tahu apa yang harus diperbaiki. Di awal-awal munculnya YouTube Short, algoritma YouTube Short sama algoritma durasi panjang itu nggak nyambung ya. Jadi masing-masing punya algoritma sendiri-sendiri dan tidak saling berkomunikasi. Nah pada saat itu, orang-orang yang nonton video short kita tidak akan direkomendasikan video durasi panjang dari channel kita. Tapi untungnya YouTube menyadari kalau hal tersebut bukan hal yang bagus. Nah di VidCon kemarin, Director of Discovery-nya YouTube yang namanya Todd Bupre, itu dia bilang kalau YouTube sudah memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi algoritma YouTube Short sama algoritma video durasi panjang itu sekarang udah bisa berkomunikasi. Tapi walaupun YouTube sudah memperbaiki algoritmanya, tapi masih tetap ada beberapa YouTuber yang nanya ke saya kalau durasi panjangnya itu sepi penonton walaupun video short-nya itu udah rame. Nah jadi ini kira-kira apa yang salah? Kalau video short dan durasi panjang itu mentarget jenis penonton yang berbeda, maka kesalahannya ada pada pemilihan topik. Di short topiknya itu lawak, sementara di video durasi panjang topiknya itu sejarah. Nah itu udah jelas nggak nyambung. Nah jenis penontonnya juga udah beda ya, jadi wajar kalau penonton video short kita tidak direkomendasikan video-video durasi panjang dari channel kita. Algoritma YouTube itu tidak akan merekomendasikan video-video yang belum tentu disukai viewer. Jadi algoritma YouTube itu bertindak berdasarkan data. Kalau berdasarkan data itu diketahui bahwa penonton video lawak itu nggak pernah nonton video sejarah, maka video sejarahnya tidak akan direkomendasikan kepada penonton video lawak. Jadi kalau target penonton video short dan video durasi panjang itu berbeda, lebih baik bikin channel yang terpisah. Tapi kalau target penontonnya sama, topiknya juga saling berkaitan, maka channelnya bisa disatuin. Nah, cuma kalau video durasi panjang masih sepi, walaupun topiknya udah saling berkaitan, dan target penontonnya juga sama, itu berarti ada masalah lain. Video short itu memang cenderung bisa mendapatkan view dengan lebih cepat, karena video short itu berada di jalur cepat, sedangkan video durasi panjang itu berada di jalur lambat. 3 lalu lintas penonton terbesar di YouTube itu adalah beranda, bagian rekomendasi video, dan juga halaman penelusuran. Nah, sedangkan untuk video short mendapatkan jalur yang keempat, dan jalur keempat ini adalah jalur super cepat, yang sekarang itu trafficnya lagi memadat, tapi tetap lancar. Kalau diibaratkan, jalur keempat ini adalah jalan tol. Nah, dan kalian pasti udah bisa nembak, jalur keempat ini adalah short feed, yang didesain mirip dengan FYP TikTok. Dan short feed ini merupakan jalur lalu lintas terbesar untuk video shorts. Di short feed itu orang bisa nonton tanpa harus ngeklik dulu. Nah, videonya sendiri langsung autoplay, orang tinggal nge-scroll aja kalau mau nonton. Kalau ada yang kelewat, tinggal di-scroll balik. Kalau misalkan ada yang nggak suka, tinggal di-scroll lanjut aja ke bawah. Nah, karena durasinya juga pendek, jadi dalam waktu 10 menit pun, seorang viewer itu bisa nonton banyak video short. Ya kalau nontonnya sejam, berarti banyak banget yang ditonton ya. Sedangkan kalau nonton video durasi panjang itu butuh durasi yang lebih lama. Makanya pertambahan view video durasi panjang itu agak lebih lama kalau dibandingkan dengan video shorts. Nah, dari pengalaman saya, kalau untuk channel kecil itu atau channel baru, video durasi panjang itu butuh beberapa hari untuk bisa meledak view-nya. Tapi ada juga yang perlu waktu lebih lama, bisa sekitar 2 minggu atau bahkan juga sebulan ya. Dan ada juga yang baru beberapa bulan baru bisa naik. Nah, tapi seringkali udah ditunggu beberapa lama pun, bahkan berbulan-bulan, view-nya itu mentok. Nah, itu karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, dan nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Kita balik dulu ke jalur lalu lintas. Selain bisa dapat view dari short feed, video short itu juga bisa dapat view dari beranda, dari bagian rekomendasi video, dan juga dari halaman penelusuran. Jadi video short itu jalur lalu lintasnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan video durasi panjang. Data-data interaksi penonton yang diperlukan oleh algoritma YouTube itu pun juga bisa terkumpul dengan jauh lebih cepat. Sedangkan karena video durasi panjang itu nggak bisa masuk ke short feeds, jadi data-data interaksi penonton yang dibutuhkan oleh algoritma YouTube itu bakal terkumpul dalam waktu yang lebih lama. Apalagi kalau ukuran channel itu subscribernya masih kecil banget. Nah, cuma yang penting untuk diketahui, dengan atau tanpa video short, video durasi panjang itu view-nya bisa meledak walaupun subscribernya masih sedikit.
Video durasi panjang dari channel kita itu bisa aja muncul di beranda orang-orang yang pernah nonton video short kita. Nah, tapi untuk nonton video durasi panjang milik kita, orang-orang tersebut harus mau ngeklik dulu. Nah, dan viewer itu tentunya berhak memilih untuk tidak ngeklik video kita. Apalagi di beranda itu sering muncul thumbnail-thumbnail dari channel-channel besar. Jadinya bikin tambah sulit untuk dapat perhatian dari penonton. Kalau misalkan jarang diklik dan rasio klik tayangnya jelek, apalagi sampai di bawah 2%, maka video durasi panjang yang sudah kita upload itu bakal jarang direkomendasikan. Bahkan bisa sama sekali nggak direkomendasikan. Meski dalam membuat thumbnail dan judul video itu penting banget kalau video durasi panjangnya itu pingin dapat banyak view. Ini supaya penonton lebih mau memilih untuk ngeklik video kita dibandingkan dengan video-video dari channel lain. Tapi, rasio klik tayang itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi rekomendasi algoritma YouTube. Retensi, jam tayang, dan engagement seperti like, jumlah orang yang subscribe, jumlah orang yang share, komen, dan juga hal-hal lainnya bakal mempengaruhi rekomendasi yang diberikan oleh algoritma YouTube. Algoritma YouTube itu menilai performa video secara individu. Makanya bisa ada video yang view-nya besar dan bisa ada video yang view-nya kecil. Kalau performa suatu video itu tidak dianggap bagus, maka video tersebut tidak akan sering direkomendasikan. Walaupun video kita sebelumnya itu banyak yang nonton, dan bahkan kalau sebelumnya video kita sempat viral. Jadi hasil yang diperoleh oleh masing-masing video itu akan bergantung pada performanya masing-masing. Tantangan lain dalam bikin video durasi panjang itu adalah mempertahankan viewer untuk nonton video kita selama mungkin. Masalahnya, durasi yang harus dipertahankan itu bukan cuma 30 detik atau 60 detik, tapi jauh lebih lama dari itu. Bahkan harus bermenit-menit ya. Kalau misalkan belum 1 menit aja viewer udah banyak yang kabur, itu engagementnya udah pasti jelek. Kalau misalkan engagement itu dianggap jelek, maka algoritma YouTube pun akan menilai video tersebut tidak bisa memberikan kepuasan. Jadinya, video tersebut tidak akan sering direkomendasikan. Jadi bisa dibilang tingkat kesulitan dalam bikin video durasi panjang itu jauh lebih tinggi. Dan ini jujur aja berdasarkan pengalaman saya, untuk bisa mempertahankan viewer sampai 5 menit itu susah banget. Apalagi untuk jenis video tutorial kayak gini ya. Itu biasanya dapat 5 menit itu cuma dalam 24 jam pertama atau 48 jam pertama. Nah, di hari-hari berikutnya itu biasanya turun ke sekitar 3-4 menitan. YouTube Short sendiri saat ini lagi tambah rame. Apalagi sekarang udah bisa dimonetisasi iklan, jadinya persaingannya juga bakal tambah ketat ya. Dan sekarang pun juga udah kerasa lebih ketat. Nah, tapi gimana pun juga, format video durasi panjang itu udah jauh lebih lama ada. Bahkan dari awal YouTube berdiri, formatnya itu adalah video durasi panjang. Walaupun kalau dulu itu maksimal cuma sampai 10 menit. Nah, ini berarti supaya video durasi panjang itu udah jauh lebih tinggi. Yang menandakan kalau persaingan video durasi panjang itu jauh lebih ketat lagi, kalau dibandingkan dengan video shorts. Mau bikin topik video apapun, kayaknya udah ada aja channel-channel lain yang bikin video yang sama. Apalagi kalau channel kita itu topiknya lebar, kayak misalnya makanan, daily vlog, komedi, musik pop, dan lain-lain, itu persaingannya gila banget ya. Idealnya adalah bikin video yang permintaannya tinggi, artinya dicari oleh banyak orang, tapi persaingannya rendah. Nah, masalahnya kalau dalam kenyataan hidup itu, nyari yang ideal itu sulit banget ya. Jadi supaya bisa berkembang di lautan yang sangat luas, kita harus bisa stand out, alias lebih menonjol dibandingkan dengan channel-channel lain. Entah itu menonjol secara personality, production value-nya, atau memang keunikan-keunikan lain yang ada di konten kita. Nah, tentunya untuk bisa stand out itu perlu usaha yang continue dan juga membutuhkan waktu. Jadi kalau video durasi panjangnya sepi penonton, jangan langsung kecewa dulu. Kuatkan mental dan terus bikin konten secara konsisten, sambil terus mengasah skill kita dalam bikin konten yang menarik. Terus jangan lupa juga baca analytics supaya bisa evaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena kalau cuma bikin video doang terus-terusan tanpa melakukan perbaikan, tanpa melakukan perubahan, channel kita jadinya bakal jalan di tempat. Ilmu yang ada di kepala kita pun juga jadinya tidak akan berkembang ya kalau kayak gitu. Seorang penonton yang sehari-harinya hanya nonton video short atau dia hanya mau masuk short feeds, orang tersebut tidak akan menemukan video durasi panjang kita. Jadi setiap orang itu kesukaannya beda-beda ya, nggak semua suka video durasi panjang. Untuk penonton short yang suka masuk ke beranda dan juga suka nonton video durasi panjang, belum tentu juga dia menemukan video durasi panjang dari channel kita. Karena seperti saya bilang tadi, performa videonya itu akan mempengaruhi keputusan algoritma YouTube. Nah, jadi kesimpulannya, kalau video short itu ramai ditonton, belum tentu video durasi panjang kita itu bakal ramai juga ditonton. Walaupun kata orang YouTube-nya itu udah diperbaiki, tapi hasil akhirnya tetap akan dipengaruhi oleh performa video yang kita buat. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih tahu bagaimana algoritma YouTube itu bekerja, teman-teman bisa lanjutin untuk nonton video yang satu ini.